Halo seluruh siswa-siswi SMA kelas 10. Kembali lagi bersama saya, Ibu Anastasia Ninotska, dalam latihan soal perbandingan trigonometri sudut berelasi bagian yang kedua. Nah, di sini ada yang Ibu mau kasih materi sedikit dulu tentang relasi sudut alfa dengan sudut yang lebih dari 360. Nah, itu dapat dicari dengan cara lihat sinus alfa tambah K kali 360 derajat sama dengan sinus alfa. Jadi kosinus alfa tambah K kali 360 jadinya kosinus alfa. Nah, untuk tangennya itu rumusnya sama, tapi derajatnya nanti kalikan 180 derajat. Nah, untuk gampangnya berarti tidak ada perubahan nama, tetap sudutnya alfa dan alfa tetap. Namun untuk tangen dan kotangen kalinya bukan 360 derajat, melainkan 180 derajat. Nah, kita masuk ke soal pertama. Nilai kosekan 420 derajat kali kosinus 1110 derajat bagi tangen 570 derajat adalah. Kita lihat cara kerjanya. Bagian yang pertama, kita cari dulu kosekan dari 420 derajat. Kosekan adalah kebalikan dari sinus. Jadi, 1 per sinus 420 derajat. 420 derajat sendiri, kita cari 360 tambah berapa? Ternyata 360 tambah 60 derajat. Maka, jadinya 1 per sinus 60 derajat. Sin 60 derajat itu nilainya setengah akar 3. Nah, jadi Ibu bisa balik 1 kali, kan kalau 1 bagi akar 3 per 2. Jadi kalau nanti jadinya kalau dikali dibalik jadi 1 kali 2 per akar 3. Sehingga hasilnya 2 per akar 3. Nah, kita rasionalkan. 2 per akar 3, kita rasionalkan jadinya akar 3 per akar 3. Nah, setelah dirasionalkan, jadi hasilnya 2 akar 3 per 3 atau 2 per 3 akar 3. Maka kosekan 420 derajat adalah 2 per 3 akar 3. Bagian yang kedua, kita menentukan kosinus 1110 derajat. 1110 derajat kita gunakan rumusnya. Ternyata didapat dari 3 kali 360 derajat tambah 30 derajat. Maka kosinus 1110 derajat sama dengan kosinus 30 derajat. Cos 30 derajat nilainya setengah akar 3. Jadi kosinus 1110 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Nah, untuk bagian yang ketiga, tangen 570 derajat itu diperoleh dari 360 derajat tambah 210 derajat. Maka tangen 570 derajat sama dengan tangen 210 derajat. Nah, 210 derajat berarti pakai penjumlahan di sini tangen 570 sama dengan tangen 180 tambah 30 derajat. Maka tangen 570 sama dengan tangen 30 derajat. Tangen 30 derajat sendiri adalah sepertiga akar 3. Kita masukkan hasil tadi mencari satu-satu. Kosekan 420 derajat adalah 2 per 3 akar 3. Kosinus 1110 derajat adalah akar 3 per 2. Bagi tangen 570 derajat adalah akar 3 per 3. Nah, kita kali 2 akar 3 kali akar 3. Itu jadinya 2 kali 3 ya. Karena akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Hasilnya 3. 3 kali 2 penyebutnya 6. Bagi akar 3 per 3. Nah, 2 kali 3, 6. Jadi 6 per 6. Bagi akar 3 per 3. 6 per 6 sendiri 1. Jadi 1 bagi akar 3 per 3. Kalau dibalik 1 kali 3 per akar 3. Maka hasilnya 3 per akar 3.
Lalu kita rasionalkan 3 per akar 3 kali akar 3 per akar 3, maka hasilnya 3 per 3 akar 3. Nah, berarti jawaban akhirnya adalah akar 3. Nah, kita masuk soal kedua. Bentuk sinus 15 derajat kali sekan 15 derajat per kosinus 75 derajat kali kosekan 75 derajat setara dengan, di sini ada pilihan gandanya. Yang pertama, sekan 75 derajat per 3 kosekan 75 derajat. Yang B, sekan 15 derajat per kosekan 15 derajat. Yang C, sinus 15 derajat per kosekan 75 derajat. Yang D, 0. Yang E, 1. Sekarang kita lihat. Nah, ternyata kita bisa gunakan rumus relasi sudut pada kuadran. 15 derajat itu 90 kurang 75. Jadi, sin 15 derajat sama dengan sinus 90 kurang 75. Kalikan sekan 90 kurang 75. Nah, berdasarkan rumusnya berarti sinus 15 derajat berubah menjadi kosinus 75 derajat karena kuadran 1 ya. Lalu sekan 15 derajat menjadi kosekan 75 derajat. Nah, kalau kita lihat di sini, cos 75, kosekan 75 untuk penyebut dan pembilang sama. Maka hasilnya 1. Nah, sebenarnya kalau lihat soalnya pertama susah, ternyata cara mengerjakannya mudah. Yang penting mengingat dan memahami tentang perbandingan sudut berelasi yang pada kuadran 1, 2, 3, 4 yang pernah Ibu ajar ya. Kita lihat soal ketiga. Bentuk kosekan 540 derajat tambah alfa kali sinus 450 derajat kurang alfa bagi sekan 450 derajat kurang alfa kali kosinus 810 derajat tambah alfa dinyatakan dalam sudut alfa menjadi. Nah, cara kerjanya yang pertama, kita lihat kosekan diubah menjadi 540 kurang 360 tambah alfa kali sinus 450 kurang 360 kurang alfa bagi sekan 450 kurang 360 kurang alfa kali kosinus 810 kurang 720 tambah alfa. Nah, 540 kurang 360 jadinya di sini kosekan 180 tambah alfa. Lalu 450 kurang 360 kurang alfa, jadi di sini sinus 90 kurang alfa. Untuk sekan 450 kurang 360 kurang alfa, jadinya sekan 90 kurang alfa. Lalu kosinus 810 kurang 720 tambah alfa, jadinya kosinus 90 tambah alfa. Nah, kosekan itu kan kebalikannya sinus. Jadi 1 per sinus 180 tambah alfa kali sinus 90 kurang alfa bagi sekan sendiri kebalikannya kosinus, jadi ditulis 1 per kosinus 90 kurang alfa kali kosinus 90 tambah alfa. Kita lanjut. Nah, 1 per negatif sinus alfa kali kosinus alfa per 1 per sinus alfa kali negatif sinus alfa. Tadi kan 1 per 90 kurang alfa cos alfa jadinya ya, 1 per sin alfa jadinya. Nah, setelah itu kosinus alfa kali 1, kosinus alfa per negatif sinus alfa bagi negatif sin alfa kali 1 negatif sinus alfa per sin alfa. Nah, kita bisa ubah ke bentuk perkalian kosinus alfa per negatif sinus alfa kali sinus alfa per negatif sinus alfa.
Negatif kali negatif positif, sinus alfanya bisa saling membagi yang satu, jadi sehingga hasil akhirnya adalah kosinus alfa kali kosinus alfa per sinus alfa. Ya, kita lihat soal berikut. Jika diketahui sinus 23 derajat 4/10, nilai pembulatan. Nilai kosinus 157 derajat kurang kosinus 293 derajat adalah, nah, kita ingat ya tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sinus 23 derajat 4/10 disederhanakan 2/5. Ingat kalau sinus itu depan per miring, berarti kita akan mencari samping. Samping dapat diperoleh dari akar miring kuadrat kurang depan kuadrat. Jadi akar 5/2 kurang 2/2. Akar 25 kurang 4 sama dengan akar 21. Nah, sehingga kosinus 23 derajat samping per miring adalah akar 21/5. Nah, setelah itu, yang tadi dicari kosinus 157 derajat kurang kosinus 293 derajat, kita kerjakan. 157 derajat itu dapat diperoleh dari 180 derajat kurang 23 derajat. Lalu 293 derajat dapat diperoleh dari kuadran 3, 270 derajat tambah 23 derajat. Usaha cari yang 23-nya sama, karena mau menuju yang diketahui ya. Nah, kosinus 180 derajat kurang 23 derajat, jadinya kosinus 23 derajat. Lalu untuk kuadran 3 ini yang berikut, kan ini kuadran 2, jadi namanya nggak berubah. Tapi untuk kuadran 3, kosinus akan berubah jadi sin, 270 derajat tambah 23 derajat, jadinya diambil sinus 23 derajat. Kan rumusnya 270 tambah alfa, jadinya cos berubah jadi sin ya. Nah, tadi kosinus 23 derajat adalah akar 21/5. Sinus 23 derajat adalah 2/5. Nah, kita kurangkan. Nah, karena pembilangnya akar 21 ada dan yang satu bilangan tidak punya akar, tidak berakar, tapi penyebutnya sudah sama 5, maka hanya dapat ditulis akar 21 kurang 2/5. Nah, bisa jawabannya bisa seperti ini kalau nanti di pilihan ganda, namun bisa juga ditulis 1/5 kali akar 21 kurang 2. Jadi kalau jawab yang ini benar, jawab yang kanan juga benar, tergantung kalau soalnya pilihan ganda. Nah, bisa pilih mana yang nanti ditulis. Ya, kita masuk ke soal terakhir. Diketahui A merupakan sudut di kuadran 3 dan B merupakan sudut di kuadran 2. Jika nilai kosinus A adalah min 3/5 dan tangen B adalah negatif akar 21/2, nilai sinus A kali kosinus B kurang kosinus A kali sinus B adalah, kita lihat. Nah, bagian pertama, kita ingat lagi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kosinus A negatif 3/5 samping per miring, berarti yang tidak ada depan. Depan dapat diperoleh dari akar dari miring kuadrat kurang samping kuadrat. Jadi 5/2 kurang 3/2. Sama dengan akar 25 kurang 9 sama dengan akar 16, 4. Maka sinus alfa depan per miring jadinya 4/5. Namun karena kuadran 3, sin berarti bernilai negatif, jadi negatif 4/5. Nah, untuk bagian kedua, tangan B. Negatif akar 21/2. Nah, berarti depan per samping. Kita cari miringnya. Berarti dijumlahkan akar dari 21 diakarkan dikuadratkan tambah 2/2. Akar dikuadratkan, bahasa cepatnya akarnya hilang. Padahal sebenarnya pangkatnya dikali 2 kali setengah jadi pangkat 1. Jadi akar 2 jadi 21 tambah 4 sama dengan akar 25, 5.
Nah, sinus untuk kuadran 2 bernilai positif. Jadi, depan per miring akar 21 per 5. Sedangkan kosinus untuk kuadran 2 bernilai negatif, sehingga samping per miring negatif 2 per 5. Nah, kita sudah peroleh semua. Kita masuk ke tahap berikut. Kita kerjakan sinus alfa kali kosinus beta kurang kosinus alfa kali sinus beta. Negatif 4 per 5 kali negatif 2 per 5 kurang negatif 3 per 5 kali akar 21 per 5. Negatif kali negatif positif, 4 kali 2, 8, 5 kali 5, 25. Nah, ini langsung Ibu min, nanti kan jadi plus ya. Kalau negatif 3 kali akar 21 kan negatif 3 akar 21, tapi karena dikurangi jadi nanti plus, jadinya 3 akar 21 per 25. Penyebutnya udah sama, jadi tinggal pembilangnya Ibu gabungkan, 8 tambah 3 akar 21 per 25. Nah, baik, kita sudah sampai di akhir. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan Ibu. Tuhan Yesus memberkati.